Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda, anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dunia beserta isinya yang diciptakan oleh Tuhan sungguh indah. Dan semuanya ini diperuntukkan untuk semua manusia tanpa kecuali. Entah dia itu orang asing, dia itu orang pendatang, atau dia itu orang asli atau pribumi, dia itu kaya atau miskin, dia itu orang beriman atau orang kafir. Semua yang diciptakan Allah diperuntukkan bagi semua manusia tanpa kecuali. Namun dalam praktik hidup kita sehari-hari, kadang-kadang kita memisahkan, kita membuat pemilahan. Kamu orang asing, kamu tidak punya hak untuk menikmati ini. Yang menjadi hak adalah kami orang pribumi. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama secara tegas mengatakan begini: mungkinkah orang kafir bisa dipersatukan dalam persekutuan Allah? Mungkinkah orang-orang bukan Yahudi dapat digabungkan dalam persekutuan Allah? Yesaya secara tegas mengatakan bahwa keselamatan yang disediakan oleh Allah bukan hanya untuk orang-orang tertentu. Keselamatan yang disediakan oleh Allah bukan hanya untuk orang-orang yang percaya kepada Allah saja, tetapi juga untuk semua orang yang tidak percaya kepada Allah. Dan lebih tegas lagi, Tuhan Yesus dalam Injil yang kita dengar pada hari ini menampilkan seorang tokoh perempuan yang sungguh-sungguh gagah, yang sungguh-sungguh setia, sungguh-sungguh berani mempertahankan imannya akan Yesus Kristus. Kendati pun dia dicap sebagai orang kafir, orang Kanaan, bukan orang Yahudi. Dia punya anak sakit keras, kerasukan setan, dan sangat menderita. Bayangkan kalau kita punya pengalaman seperti ini. Apa yang terjadi? Apa yang kita rasakan pada saat itu? Kita justru mau mencari pengobatan, baik itu pengobatan secara medis maupun pengobatan alternatif lainnya. Namun kita kadang karena terlalu sibuk dan tenggelam untuk mencari pengobatan alternatif dan pengobatan secara medis, kita lupa bahwa Yesus Tuhan adalah tabib ilahi kita, yang mampu menyembuhkan kita, yang mampu menghalau segala dosa dan segala penderitaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika ia datang di hadapan Yesus, ia justru berteriak dengan suara keras, Yesus Tuhan, Anak Daud, tolonglah aku, anakku perempuan kerasukan setan dan ia sangat menderita. Bagaimana reaksi Tuhan Yesus? Tuhan Yesus cuek. Tuhan Yesus tidak memberikan perhatian. Tuhan Yesus tidak menanggapi seruan dari perempuan itu. Lalu para murid yang mengikuti Tuhan Yesus, mereka justru menyuruh Yesus, suruhlah perempuan itu pergi dari sini, karena dia berteriak dan mengganggu ketenangan kita. Semakin dia disuruh untuk pergi, semakin dia ditolak oleh para murid dan orang banyak. Perempuan tidak pernah takut. Dia tetap mendekati Yesus dengan berseru, Yesus Tuhan, Anak Daud, tolonglah aku, anakku sakit keras, anakku kerasukan setan, dia sangat menderita. Yesus sudah apa? Tidak pantas membuang roti ini, memberikan roti ini kepada anjing. Tuhan Yesus main kebayang aku ini, ahon. Dia Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa memberikan saat dia marah kepada perempuan itu seperti anjing. Diam anjing. Ketika mendengar ini, perempuan tidak lari, dia tidak takut. Dia jawab apa? Biarkan anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari mejanya.
Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ada 3 kebajikan teologis, kebajikan Kristiani yang mesti kita hidup di dalam hidup kita setiap hari sebagai orang Kristen. Yang pertama, iman. Yang kedua, harapan. Dan yang ketiga, cinta kasih. Ketiga kebajikan Kristiani ini mesti kita hidupi dari waktu ke waktu, dari saat ke saat. Tidak boleh kita abaikan. Karena dunia yang kita huni ini setiap hari, semakin hari, semakin mengalami perkembangan, semakin mengalami perubahan. Dengan kehadiran teknologi yang semakin canggih, yang menawarkan begitu banyak hal-hal yang menggiurkan kita. Bahkan iman kita diuji melampaui batas kesanggupan kita. Mau ingat Tuhan, mau ingat hari Minggu, atau duduk di rumah nonton film, nonton sinetron. Mau ingat Tuhan, mau ikut doa di KBG, atau mau pergi nonton final bola di Lamaleka dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kita kadang tidak mengekspresikan iman kita melalui sikap dan tindakan kita yang nyata sebagai orang Katolik. Maka bonus kemarin kita iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya adalah mati. Mau mari dan mau diserangi, naku mori hanya biasa-biasa saja. Anda belum beriman. Anda menyebut diri sebagai orang Katolik, tapi hari Minggu tidak ke gereja, melihat sesama yang menderita cuekin saja. Anda belum menjadi orang Katolik yang baik. Iman kita ditantang bersama perempuan Kanaan yang ditantang oleh Yesus dan para muridnya pada Injil hari ini. Kita harus berani maju terus, pantang menyerah. Karena kita yakin bahwa keselamatan yang dibawa oleh Yesus tidak hanya untuk orang Katolik. Keselamatan yang disediakan oleh Yesus tidak hanya untuk orang-orang yang beriman Katolik saja, tetapi untuk semua manusia tanpa kecuali. Karena apa? Gereja Katolik sifatnya universal. Pewartaan yang disampaikan oleh Yesus untuk keselamatan semua manusia tanpa kecuali. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bagaimana hidup kita sebagai orang beriman selama ini? Apakah hidup iman kita masih baik? Atau iman kita selama ini tunggu ada pesta dulu baru kita masuk gereja penuh sesak? Setelah pesta, gereja mulai kosong. Tunggu sambut baru baru di KBG penuh dengan orang tua yang punya anak calon sambut baru. Sambut baru habis, orang tua kabur. Dan masih banyak yang lain. Kalau begitu, apakah iman kita ini hidup? Atau iman kita ini mati? Iman kita ini ada iman muslimah. Kita tidak mau dicap orang Katolik yang memilih iman yang mati atau iman nafas, nakal pasca. Tapi kita mau supaya kita benar-benar mengekspresikan hidup iman kita seperti yang diajarkan, yang diwariskan oleh Yesus Kristus. Seperti yang ditunjukkan oleh perempuan Kanaan. Walaupun dia para orang kafir yang diremehkan, dijauhi, tapi dia sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Dia tidak hanya datang dan berdoa, tetapi dengan tindakan nyata, dengan suara keras dia berteriak minta tolong, Tuhan anak Daud, kasihanilah aku. Kalau begitu, dalam perjalanan hidup kita ini, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami penderitaan, jangan pernah abaikan Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan adalah satu-satunya andalan kehidupan kita. Barang siapa yang mengabaikan Tuhan, maka keselamatan itu akan jauh daripadanya. Kebijakan teologis atau Kristiani yang kedua adalah harap. Setelah kita memiliki iman yang teguh, iman yang kokoh, tetapi tidak dibarengi dengan suatu pengharapan yang kuat, maka sia-sia. Iman kita akan luntur kalau tidak dibarengi dengan pengharapan yang kuat.
Kalau saya sudah wujud nyatakan bahwa ini saya betul percaya kepada Yesus, maka saya mengharapkan bahwa apa yang saya sampaikan, apa yang saya minta kepada Yesus, pasti Yesus akan mendengarkan dan mengabulkan permohonan atau permintaan. Dan sementara berdoa, mulai pikir di tempat lain. Sementara berdoa, sementara di gereja, mulai pikir di kebun, mulai pikir di pantai, dan lain-lain sebagainya. Kita tidak doa yang kita lakukan, iman yang kita wujudkan tidak dibarengi dengan pengharapan yang kuat. Dan kebajikan Kristiani yang ketiga adalah cinta. Manusia dunia zaman ini, fakta menunjukkan bahwa orang mulai berlomba-lomba mulai mengejar kekayaan dunia. Orang cuma gila. Dari kecil sampai dewasa, dari tua sampai muda, semuanya berlomba-lomba punya orientasi untuk mengumpulkan harta dunia. Pertanyaannya, apakah harta dunia menjamin keselamatan kita di akhirat kelak? Tidak. Hanya untuk sementara di dunia ini. Karena segala yang kita miliki, segala yang kita kumpulkan pada saat kita mati, kita tidak bawa pergi. Kita berbekal. Kita dibalut kemudian masuk dalam yang lain. Habis kita tidak bawa apa-apa. Maka selagi kita punya kekayaan, kita memiliki kekayaan, hendaknya kekayaan itu akan bermanfaat, bermartabat jika kita berbagi kepada sesama saudara kita yang miskin, yang menderita, yang membutuhkan uluran tangan kasih. Sehingga iman, harapan dan cinta kasih merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dilepas-pisahkan, tidak bisa diceraikan oleh siapapun. Iman, harapan dan cinta kasih merupakan perpaduan wujud nyata sebagai kebajikan Kristiani yang mesti dihidupi oleh setiap orang Kristen dalam kehidupannya setiap hari dalam siaran hidup. Apa pesan untuk kita yang bisa kita tarik dari bacaan suci hari ini untuk kita bawa pulang dan kita maknai dalam kehidupan harian kita dalam minggu ini? Yang pertama, kita hidup di dunia ini tidak sendiri, kita bersama orang. Mereka orang kali. Kita hidup bersama dengan sesama saudara kita yang lain. Dan kita tahu dari sekian banyak orang yang kita hidup bersama, berdamping dengan mereka, kita punya kemampuan berbeda. Ada yang kemampuan lebih, ada yang pas-pasan, ada yang cukup, ada yang kurang sekali. Maka yang lebih, yang pas-pasan, yang cukup, kita jangan hanya menggunakan itu untuk kepentingan pribadi. Tergerak hati oleh belas kasih kita hendaknya berbagi kepada sesama saudara kita yang membutuhkan. Dalam tanda kutip, mereka yang miskin, yang menderita, yang terlantar, yang tidak beruntung dalam hidup ini. Pesan yang kedua, sebagai orang Katolik, kita tidak hanya menjalankan rutinitas kita, datang setiap hari minggu ibadat atau misa atau ibadat di KPG dan habis di sini. Kita senantiasa menjadikan doa sebagai napas kehidupan kita. Doa itu seperti napas. Bayangkan kalau kita tidak doa dalam satu hari, apa kamu masih bisa merasakan kalau punya denyut nadi masih berfungsi? Jelas, napas masih bergerak. Tetapi Anda dikatakan mati karena apa? Anda punya doa tidak jalan sepanjang tahun. Maka hendaknya kita hidup di doa kita dalam kehidupan kita setiap hari. Jangan pernah lupa dengan doa. Setelah kita berdoa, kita juga ingat doa itu harus dilengkapi juga dengan firman atau dengan sabda dalam kitab suci. Maka sekali-kali pegang kitab suci dan baca. Jangan tunggu anak sampai baru beli Alkitab baru, lalu bungkus dia baik-baik, kasih hadiah untuk anak terima, pulang dan simpan di dasar lemari. Nanti anak berikut datang baru, Alkitab yang sama, kasih hadiah.
Apalah artinya Alkitab itu? Jika Alkitab itu tetap terbungkus, rapi dan tersimpan di dalam lemari, maka perlu kita menyempatkan diri, menyempatkan waktu untuk membuka firman Tuhan itu. Karena sabda Tuhan adalah sabda kehidupan. Dan yang ketiga, doa sabda, kalau itu sudah mulai jalan dengan baik, jangan lupa Ekaristi. Ekaristi akan menyempurnakan seluruh kegiatan doa kita, seluruh firman yang kita dengar, kita baca, dan disempurnakan oleh Ekaristi dalam perubahan misa. Maka ketika pastor datang, ketika imam hadir entah pada hari Minggu atau pada hari-hari biasa, ada misa di sini, jangan hanya ingat kebun. Ekaristi kekuatan utama kita, puncak dan pusat kehidupan orang Katolik ada di dalam Ekaristi. Maka jangan pernah tinggalkan Ekaristi, jangan pernah abaikan Ekaristi. Jika ada perayaan Ekaristi atau perayaan misa di stasiun.